Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah dan salat serta salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Fayallahumma allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wahdina sawa'as sabil. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jadikan kami bisa mengambil manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan tunjukkan kami jalan yang lurus. Ahibati fillah, entah sudah berapa banyak ayat yang kita dengarkan, hadis yang kita baca, tapi terkadang hanya menjadi kenangan dan tidak pernah menjadi amal perbuatan. Hari ini dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin kita sampai ke hadis nomor 711. Jumlah yang cukup banyak, bahkan banyak sekali. Sudah 711 hadis yang kita baca. Maka tinggal bagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Kita sampai ke bab tentang disunnahkan memberi kabar gembira dan ucapan selamat. Siapa yang tidak suka dengan kabar gembira? Semuanya. Kemarin, setelah anak ngawas ujian mahasiswa, tahu-tahu dapat telepon dari istri, video call, dia katakan bahwasanya putri Ana yang paling kecil jatuh dan sobek di atas bibirnya sini. Ya Allah, ya. Sedih coba. Berita duka. Tadi pagi, subuh-subuh, masjid sebelah rumah mengumumkan berita duka juga. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Fulana binti Fulan. Ya, kita pun kelak akan menjadi berita duka. Maka pada saat hidup, jadilah orang-orang yang suka memberikan berita gembira. Ikut serta dalam kegembiraan orang lain. Gimana kita nggak bahagia tatkala tetangga kita dapat anak? Ya Allah, kita sering di grup Ustadz ini juga dengar berita gembira ya. Fulan punya anak, Fulan punya anak. Allahu Akbar. Dan ucapan selamat adalah menjadi sesuatu yang disyariatkan. Masyarakat yang menjalankan adab ini, maka akan tumbuh cinta dan kasih sayang di antara mereka. Tapi ada sebagian orang yang tidak suka dengan kegembiraan orang lain. Ada sebagian manusia yang berwajah masam tatkala mendengar berita gembira untuk tetangganya. Ada orang-orang yang sakit hati. Ingat, surga itu hanya untuk orang-orang yang berhati bersih. Kata Allah Azza wa Jal, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Bukan dengan pakaian yang bersih. Bukan dengan rumah yang bersih.
tapi dengan hati yang selamat. Baik, semoga Allah membersihkan hati kita dan semoga kita dapat bergembira dengan kegembiraan orang lain. Nah, silahkan dibaca hadis nomor 711. Hadis nomor 711. Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فأبقل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد تفضلي lanjutkan. وأن محمدا رسول الله إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إدلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسول ربي rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Shumasah dia menuturkan, kami pernah datang kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang ketika itu dia tengah menghadapi kematian. Dia menangis panjang dan dia palingkan wajahnya ke arah dinding sehingga putranya berkata, "Wahai bapakku, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan ini? Bukankah Rasulullah telah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan itu?" Maka dia menghadapkan wajahnya seraya berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik yang kita persiapkan adalah kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Sesungguhnya aku berada pada 3 keadaan. Dahulu tidak ada seorang pun yang lebih membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada aku, dan tidak ada yang lebih aku sukai daripada mendapatkan kesempatan yang baik sehingga aku dapat membunuh beliau. Seandainya aku mati dalam keadaan seperti itu, pasti aku termasuk penghuni neraka. Akan tetapi setelah Allah Azza wa Jal menanamkan Islam di dalam hatiku,
Aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kukatakan, ulurkanlah tangan kananmu supaya aku dapat membaiatmu. Maka beliau pun mengulurkan tangan kanan beliau, namun aku menahan tanganku, maka beliau bertanya, ada apa denganmu, hai Amr? Aku menjawab, aku ingin mengajukan persyaratan. Persyaratan apa? Aku menjawab, supaya diampuni dosa-dosaku. Beliau bersabda, tidakkah engkau mengetahui bahwa Islam menghapuskan dosa-dosa yang terjadi pada masa lampau, dan hijrah itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah terjadi di masa lampau, dan haji pun dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya? Setelah itu tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada seorang pun yang lebih agung di mataku melebihi beliau, dan aku tidak mampu untuk memandang beliau dengan kedua mataku karena aku sangat mengagungkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya aku diminta untuk menyebutkan sifat-sifat beliau, niscaya aku tidak mampu melakukannya karena aku tidak pernah benar-benar memandang beliau dengan kedua mataku. Seandainya aku meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, maka aku pun sangat berharap bisa termasuk penghuni surga. Selanjutnya aku memegang beberapa jabatan yang aku tidak mengetahui bagaimana keadaan diriku selama menjabatnya. Jika aku mati, maka janganlah kalian mengiringku dengan ratapan dan api. Dan jika kalian menguburku, maka timbunlah aku dengan tanah, lalu berdirilah kalian di sekitar kuburku selama tukang jagal menyembelih seekor unta dan membagikan dagingnya, sehingga aku merasa tenang dengan adanya kalian, seraya memikirkan apa yang harus aku jawab kepada utusan Rabbku. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Sebuah hadis yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran. Yang pertama, Amr bin As adalah seorang sahabat Nabi yang dahulunya termasuk dedengkot orang-orang Quraisy yang memerangi Islam. Amr bin As masuk Islam sebelum penaklukan Mekah. Kira-kira di bulan Safar. Dia datang ke kota Madinah bertiga. Amr bin As, Khalid ibn Walid, Uthman ibn Talha. Tiga orang ini adalah orang-orang yang berpengaruh di kota Makkah. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam bergembira dengan kedatangan mereka. Ibn Shumasah menceritakan peristiwa yang terjadi kira-kira pada tahun 40-an Hijriah. Nah, di mana disebutkan bahwa Amr bin As meninggal pada bulan Syawal tahun 43 Hijriah. Ada yang menyebutkan bahwa itu terjadi pada tanggal 1 Syawal, yakni pada Idul Fitr. Ketika dia dalam kondisi hendak meninggal dunia, dia menangis. Nangis lama tangisan Amr bin As. Sehingga dia memalingkan wajahnya menghadap ke tembok. Pada saat orang-orang datang membesuk dia, dia memalingkan wajahnya. Ada yang bertanya kepada dia, apakah engkau sedang gak nerima dengan kematian yang hadir kepadamu? Maka Amr bin As mengatakan, bukan. Ketika dikatakan, ajaza'an minal maut. Apakah engkau melakukan ini karena khawatir, cemas dengan kematian? Kata Amr, la wallahi. Enggak. Bukan karena takut dengan kematian. Tapi kata Amr bin As, walakin ma ba'd. Yang sesudah kematian. Subhanallah jemaah. Ada orang tua
ketika dia hendak meninggal dunia, dia nggak nangis, yang nangis keluarganya. Ketika dia lihat istrinya nangis, anak-anaknya nangis, dia tanya, kalian kenapa menangis? Ya karena akan berpisah denganmu. Karena akan berpisah denganmu. Mereka mengatakan, engkau selama ini jadi tulang punggung kita. Engkau yang ngurusin kita. Gimana kalau engkau meninggal dunia? Subhanallah. Kita lihat tangisan keluarganya itu karena dunia. Maka orang tua ini mengatakan, kalian itu menangisi diri kalian sejati. Kalian tidak menangisi aku ketika aku sendirian di alam kubur sana. Ketika aku berpisah dengan dunia ini, berputus amalanku. Dan itu yang terjadi dengan banyak manusia. Mereka menangisi diri mereka, bukan menangisi yang meninggal dunia. Seharusnya keluarga ini memikirkan bagaimana ayahku ketika meninggal dunia. Bagaimana ketika dia di alam kubur sana. Ketika dia sendirian. Tanpa ada yang mendampingi kecuali amal perbuatan. Maka disebutkan di riwayat yang lainnya, Amr bin As mengatakan, aku menangis bukan karena khawatir dengan kematian. Ya semua orang mati. Tapi bagaimana dengan yang setelah kematian itu? Disinilah anaknya mengatakan kepada bapak. Bicara kabar gembira. Abdullah anaknya Amr bin As, subhanallah, disebutkan perbedaan umur antara Amr bin As dengan anaknya ini hanya 13 tahun. Artinya dia meninggal ketika dia menikah kira-kira umur 12 tahun. Amr bin As. Dan sang anak berusaha menguatkan hati bapaknya. Dengan mengatakan apa? Ya abata, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadamu dengan ini? Perawi hadis ini tidak menyebutkan dengan apa, tapi anaknya menyebutkan pada waktu itu. Di syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disebutkan memberikan kabar gembira dengan surga. Dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya ini kabar gembira yang berkaitan dengan bab kita ya. Bagaimana kita berusaha memberikan kabar gembira kepada seorang. Apalagi dalam kondisi dia sedang sedih ya. Khususnya ketika orang hendak meninggal dunia. Atau kita mengunjungi orang sakit, bagaimana kita memberikan kabar gembira kepada dia. Dengan menyebutkan fadilah penyakit. Bagaimana orang yang sabar akan diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Bagaimana orang yang bersabar menghadapi musibah tersebut kelak pada hari kiamat akan dikasih pahala yang tanpa perhitungan. Akhirnya karena diomongin sama anaknya tentang kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'aqbala biwajhi. Yang awalnya dia menghadap ke tembok, maka kemudian dia menghadap ke orang-orang yang di sekitarnya. Menghadap pada anaknya. Lalu dia berkata, Inna afdala ma nu'iddu. Ini jemaah. Sesungguhnya bekal yang paling afdal untuk persiapan kematian itu. Apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Itu bekal utama. Ketika orang berbekal sedekah, ketika orang suka membantu orang lain. Ada orang yang punya banyak amal kebajikan, tapi dia tidak punya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak ada gunanya. Makanya kalau kita lihat di hadis-hadis yang sebelumnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam
tatkala memberikan kedua sandalnya kepada Abu Hurairah, agar Abu Hurairah memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang dia jumpain, dengan mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha, yakin dari hatinya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Maka bagi kita semua, hendaklah memperhatikan dua kalimat syahadat tersebut. Kita mau download aplikasi, itu harus menyetujui syarat dan ketentuan. Dan banyak di antara kita yang tidak peduli dengan syarat dan ketentuan itu. Dia hanya mengatakan la ilaha illallah, entah dia yakini apa tidak. Apakah ucapan itu hanya sekedar ikut-ikutan belaka? Maka hendaklah kita memperhatikan. Ketika Hasan al-Basri hadir dalam pemakaman istrinya atau keluarganya Farazdak, salah seorang penyair yang terkenal pada waktu itu, yang suka membuat syair-syair mesum atau celaan-celaan. Maka dikatakan kepada dia, Hasan mengatakan kepada Farazdak, ma a'datta li hadzal yaum, apa yang kau persiapkan untuk hari ini? Kata Farazdak, aku persiapkan la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Maka Hasan Basri mengatakan, iya, la ilaha illallah itu kunci surga. Tapi kunci itu ada giginya. Kalau engkau datang dengan kunci yang bergigi, engkau akan buka. Tapi kalau kunci itu nggak ada giginya, engkau nggak akan bisa buka. Dan di antara giginya itu adalah dilarangnya kita menuduh berzina wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri. Kemudian, subhanallah ya, Amr bin As melanjutkan cerita. Yang awalnya dia menangis, dengan adanya kabar gembira yang disebutkan oleh anaknya, dia mengingatkan. Artinya anaknya nggak ngasih kabar gembira, tapi anaknya mengingatkan bapaknya dengan kabar gembira yang pernah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seakan-akan Amr bin As hilang kesedihan dia itu agak berkurang. Maka dia mengatakan, aku hidupku melalui 3 proses, 3 tahapan. Subhanallah, kita semua jamaah punya perjalanan hidup. Ada sebagian yang perjalanan hidupnya penuh dengan dosa. Kemudian dia berpindah ke fase selanjutnya, menjadi orang baik. Tapi terkadang ada fase selanjutnya, dia menjadi futur dan jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Fase yang pertama adalah fase di mana Amr bin As menyatakan, aku adalah orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau aku bisa membunuh dia, aku akan bunuh dia. Ya. Amr bin As menceritakan salah satu perjalanan hidup dia. Bagaimana Amr bin As ini pernah diutus jemaah ke Habasyah bersama Abdullah bin Abi Umayyah, kalau nggak salah, bersama 2 orang diutus ke Habasyah dalam rangka membujuk Raja Habasyah Najasyi agar mengembalikan umat Islam yang hijrah ke Habasyah untuk dibalikin ke Mekah. Kenapa mau dibalikin ke Mekah? Untuk disiksa. Datang Amr bin As membawa hadiah berbagai macam kulit yang disukai oleh Najasyi, dibawa ke sana dengan harapan Najasyi mau mengembalikan itu penduduk Makkah. Itu salah satu peran Amr bin As dalam rangka memerangi Islam. Bagaimana peran Amr bin As ketika perang Uhud juga. Perang Khandaq. Dia punya cerita banyak tentang kejahatan dia sebelum dia masuk Islam.
Dan subhanallah bagaimana Allah memberikan hidayah. Ada orang yang kadang-kala bertanya, kenapa kok Amr bin As dapat hidayah? Kenapa Khalid bin Walid kok dapat hidayah? Sedangkan paman Nabi tidak dapat hidayah. Abu Thalib nggak dapat hidayah. Abu Lahab nggak dapat hidayah. Allah berfirman, ketika meninggal Abu Thalib, mengatakan kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau sejatinya nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Nggak bisa. Terus, walakin Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Ini bukan soal kita suka atau nggak suka, tapi Allah Azza wa Jalla yang menetapkan hal itu. Maka Amr bin As mengatakan, kalau aku mati dalam kondisi awal tadi, dalam kondisi memerangi agama Allah ini, berkeinginan membunuh Nabi SAW, dia mengatakan, falau muttu ala tilkal hal la kuntu min ahli nar. Pasti aku masuk neraka. Dia memastikan hal itu. Karena itu perbuatan penghuni neraka. Kalau mati dalam kondisi kafir, mati dalam kondisi memerangi agama Allah, dia memastikan dia pasti menjadi penghuni neraka. Kemudian, bagaimana Amr bin As mendapatkan hidayah? Dia mengatakan, falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi. Ketika Allah memberikan hidayah kepada aku, mencintakan Islam di hatiku, aku datang menjumpai Nabi SAW. Jadi datang ke kota Madinah di bulan Safar tahun ke-8 Hijriah. Lalu dia meminta agar Nabi memberikan tangannya untuk dibaiat. Kemudian Amr bin As nggak jadi bersalaman. Dia tahan tangan. Apa kata Amr bin As? Aradtu an ashtari. Aku mau masuk Islam, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kata Nabi SAW, tashtaritu madha. Apa persyaratan? Subhanallah. Satu syaratnya. Ayyughfarali. Syaratnya, aku diampuni sama Allah. Karena Amr bin As tahu dengan kejahatan-kejahatan dia. Dia berpikir kalau aku masuk Islam tapi dosa-dosaku tetap. Ya masuk neraka aku. Maka dia membuat persyaratan. Dan syaratnya diampuni. Di sini Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Amr bin As. Ama alimta annal Islam yahdimu ma qabla. Apa kau nggak tahu bahwa Islam itu menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Ya. Jadi ketika seorang masuk Islam, semua dosa-dosa yang dulu itu habisnya. Nol. Bahkan dosa-dosa itu dirubah menjadi kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat 38. Nah, Allah mengatakan, Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka, apa yang akan terjadi? Yughfar lahum ma qad salaf. Dosa-dosa yang dahulu itu dihapuskan, diampuni sama Allah SWT. Wa iya'udu faqad matut sunnatul awwal. Tapi kalau mereka kembali dalam kekufuran mereka, kembali memerangi agama Allah ini, maka sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu. Mereka akan dibinasakan. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada Amr bin As bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dahulu.
Artinya ketika orang masuk Islam nol. Bahkan dosa-dosa itu dirubah jadi kebaikan. Wa annal hijrata tahdimu ma qablaha. Dan hijrah itu juga menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Artinya Amr bin As ini, dia masuk Islam, dia hijrah. Dia datang ke kota Madinah. Diampuni dosa-dosa dia. Kemudian yang ketiga, wa annal hajj yahdimu ma kana qabla. Dan ibadah haji itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Di mana Rasul SAW mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji dan dia tidak melakukan dosa, tidak mengucapkan ucapan yang kotor di sana, maka dia akan kembali ke negerinya seperti dilahirkan, seperti pada hari dilahirkan oleh ibundanya. Terus apa kata Amr bin As? Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah SAW. Nggak ada manusia yang lebih aku cintai daripada Rasul SAW. Sebelumnya nggak ada manusia yang lebih dia benci. Tapi ketika Allah berikan hidayah kepadanya, berubah manusia jemaah. Nggak ada manusia yang lebih aku cintai daripada Rasulullah SAW. Yang lebih aku agungkan dalam pandanganku. Lebih dari Nabi SAW. Sampai Amr bin As mengatakan, aku kalau disuruh mensifati Nabi SAW, nggak bisa aku. Karena aku nggak pernah melihat Nabi memandang dengan tajam gitu ya. Sebagai bentuk pengagungan Amr bin As kepada Rasul SAW. Lalu apa kata Amr bin As? Walau mutu, jika aku mati dalam kondisi fase kedua ini. Lihat bahasa Amr bin As. Ketika dia mengatakan, jika aku mati dalam kondisi yang pertama tadi, pasti aku masuk neraka. Tapi ketika dia menceritakan fase yang kedua, kalau aku mati dalam kondisi itu, fase yang kedua itu, la rajautu an akuna min ahliha. Aku berharap aku masuk surga. Dia tidak bisa memastikan dirinya masuk surga. Tapi dia menyampaikan bahwasanya dia berharap masuk surga. Kalau mati dalam kondisi fase yang kedua tadi, yang berjuang bersama Nabi SAW. Kemudian fase yang ketiga, apa katanya? Thumma walina asya. Kemudian kita menjabat beberapa jabatan. Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, Wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikum dunya. Yang aku khawatirkan ketika dunia dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba, bersaing untuk mendapatkan dunia itu. Fatuhlikakum kama ahlakatum. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Inilah yang Amr bin As katakan. Setelah meninggalnya Nabi SAW, ketika Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia. Bagaimana Syam berada dalam kekuasaan Islam. Bagaimana Mesir ya, di mana Amr bin As menjadi gubernur di Mesir ya. Bagaimana kemudian Amr bin As ya, dalam fitnah yang terjadi dalam peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Itu yang dikhawatirkan. Yang Amr bin As mengatakan, ma adri ma hali fiha. Aku nggak tahu kondisiku seperti apa sekarang ini. Di fase yang ketiga ini. Apakah dia dapat menunaikan amanah tersebut dengan baik dan benar. Atau dia punya kesalahan-kesalahan di sana. Lalu Amr bin As mengatakan, Fa'idha ana muttu.
kalau aku mati. Apa yang perlu dilakukan? Fala tashabuni naihatun wala nar. Jangan ada perempuan peratap yang nangis-nangis itu. Jangan menemaniku, wala pula api. Dia menyebutkan bagaimana dia ingin dimakamkan yang sesuai dengan sunnah. Fa'idha dafantumuni. Kemudian dia mengatakan, apabila kalian menguburkan aku. Fashunnu aliyat turab syanna. Maka timpakan itu tanah kepada aku. Setelah aku dikuburkan, thumma aqimu hawla qabri. Kemudian kalian jangan langsung pulang. Dia mengingatkan kepada sunnah. Di mana kalau habis menguburkan jenazah itu, jangan langsung pulang. Amr bin As mengatakan, kalian berdiamlah di tempat itu, ya dalam kadar waktu seperti disembelihnya onta, kemudian dibagikan daging. Ya beberapa menit, nggak langsung pulang. Hatta asta'nisa bikum, supaya aku merasa ada temannya masih. Agar aku ya bersiap diri menanti malaikat yang akan menanyakan kepada aku. Utusan Allah, di mana dia akan ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyyu. Ahibati fillah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Ketika bapaknya, ia semakin mendekati ajal. Abdullah ini mengatakan, bapakku itu seringkali mengatakan, aku tuh sungguh ingin berjumpa dengan seorang yang ketika datang kematian kepada dia, orang ini masih bisa berpikir, masih bisa diajak ngomong. Dengan harapan dia bisa menggambarkan gimana sih kematian itu seperti apa rasanya. Kemudian ketika ayahku mau mati, dan ketika itu ayahku masih bisa diajak ngobrol. Akalnya ada bersama dia. Lisannya juga masih bisa untuk berbicara. Maka aku berkata kepada ayahku, ya abata, wahai ayah anda, engkau dulu ingin bertemu dengan orang yang ketika mati masih bisa diajak ngomong dan masih bisa berpikir dia. Dan sepertinya orang itu adalah engkau. Coba ayahku, engkau gambarkan buat kami kematian itu seperti apa. Apa kata ayahnya? Wallahi, demi Allah, kata dia, ya bunayya al-maut a'zam min ayyusaf. Kematian itu lebih dahsyat untuk dapat digambarkan. Lebih besar dari itu nggak bisa digambarin. Walakin sa'asifu laka minhu syai'an. Aku akan ceritakan sedikit dari kematian itu yang sekarang dirasakan sama Amr bin As. Wallahi ka'anna ala katifi jabal radwa. Demi Allah, seakan-akan di atas pundakku ini ada gunung Radwa. Ditindih sama gunung Radwa. Wa ka'anna ruhi takhruj min thuqbi ibrah. Dan ruhku ini seakan-akan keluar dari lobang jarum. Wa ka'anna fi jawfi syaukatan ausat. Dan seakan-akan di dalam perutku ini ada duri-duri. Wa ka'anna as-samaa atbaqat 'alal ardi wa ana bainahuma. Dan seakan-akan langit ini dan bumi ini sedang nempel, menghimpit, dan aku berada di tengah. Wallahi jamaah, Nabi SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Ini berkaitan dengan Amr bin As, ya, di mana
kemudian dia meninggal dunia, dia dikuburkan dan keluarganya berdiri dan biasa di atas kuburan. Mereka tidak langsung pulang. Nabi SAW biasanya kalau sudah selesai penguburan, beliau berdiri mengatakan kepada para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al." Mohonkan ampun buat saudara kalian yang mati. Dan mintakan kepada Allah agar dikasih keteguhan. Karena dia ditanya sekarang. Wallahi jamaah, pertanyaan di kuburan itu bukan dengan hafalan. Tapi dengan keyakinan. Berapa banyak anak-anak yang masuk ke ruang ujian. Sebelumnya dia telah membaca, menghafal. Tapi karena kondisi yang menakutkan. Sehingga dia lupa dengan jawaban yang sebelumnya dia ketahui. Itu juga kenapa Amr bin As meminta kepada mereka untuk tidak pulang. Minta kepada mereka untuk mendoakan. Agar dia bisa menjawab pertanyaan. Malaikat Mungkar dan Nakir yang diutus untuk bertanya tentang keimanan dan keyakinannya. Barakallahu fiik, ini yang berkaitan dengan bab 95. Kita masuk ke bab 96. Nah, silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Artinya, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Barakallahu fiik. Nah, bab ini di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan memberikan ucapan selamat. Ya, sebenarnya di bab bahasa Arabnya disebutkan bab wada'is sahib. Bab ya berpisah ya. Kalau dikatakan ucapan selamat itu ucapan perpisahan sebenarnya. Ya, bab ucapan permisahan dan mungkin itu ucapan perpisahan, bukan ucapan selamat, tapi bab memberi ucapan perpisahan dan pesan kepada sahabat ketika akan berpisah untuk bepergian atau lainnya, serta mendoakan dia atau meminta didoakan oleh. Subhanallah, bab ini sangat berkaitan sekali dengan bab sebelumnya. Bahkan bagaimana Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu berpesan kepada anaknya, kepada keluarganya tentang apa yang harus mereka kerjakan. Dan bagaimana dia bercerita kepada mereka, kepada anak-anaknya. Serasa atau seraya memberikan wasiat kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Amr bin As mengatakan kepada mereka bahwa bekal terbaik untuk kematian itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi di sini Al-Imam Nawawi menyebutkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 132, 133. Di mana Nabi Ibrahim disebutkan di sini,
wasa biha Ibrahim bani, dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ucapan apa yang disebutkan di ayat sebelumnya? Di ayat 131. Di mana Allah mengatakan idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya mengatakan kepada dia, berserah dirilah engkau, masuklah engkau kepada agama Islam ini. Aslim, apa kata Nabi Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya. Inilah yang diwasiatkan Nabi Ibrahim kepada anaknya, agar mereka memeluk agama Islam ini, agar mereka berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa Ya'qub, dan begitu pula Nabi Ya'qub. Kita tahu Nabi Ya'qub ini cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim lama nggak punya anak. Bersama istri beliau Sarah. Sampai ketika umur 85 tahun kira-kira. Sarah merelakan budaknya diberikan kepada Nabi Ibrahim, Hajar. Kemudian Hajar hamil, punya anak Ismail. Ketika itu umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Kira-kira 14 tahun kemudian lahirlah Ishak dari rahim Sarah. Kemudian Nabi Ishak menikah dengan Rifqah. Dan dari Rifqah lah muncul anak yang bernama Ya'qub alaihissalam. Dan dari Ya'qub muncul Nabi Yusuf alaihissalam. Lahir Nabi Yusuf alaihissalam. Ini keturunannya Nabi Ya'qub. Jadi di sini disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anak agar mereka dalam kondisi senantiasa memeluk agama Islam ini. Wa Ya'qub, dan Ya'qub juga berpesan. Apa kata? Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ahibati fillah, sedang ada upaya besar di negeri kita dan di negeri-negeri Islam lainnya, atau negeri-negeri dengan kaum muslimin yang dengan jumlah besar, untuk mengaburkan kebenaran. Ada penyesatan yang dilakukan secara masif yang berpendapat bahwa semua agama sama. Apapun agamanya yang penting jadi orang baik. Kita lihat di ayat ini bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub berpesan kepada anaknya, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah memilihkan agama untuk kalian. Ada banyak agama kita lihat di muka bumi ini. Tapi semua agama itu menyimpang kecuali Islam. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Tadi kita lihat ketika Nabi diutus, bagaimana Nabi mengajak orang Nasara, orang Yahudi, orang musyrikin, orang Majusi untuk masuk Islam. Bagaimana Amr bin As mengatakan bahwa bekal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kematian itu Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Ya'qub berpesan kepada anak-anaknya. Karena Nabi Ya'qub ini punya anak banyak. Berpesan kepada mereka apa? Sesungguhnya Allah memilihkan bagi kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi beragama Islam. Allah jamaah. Nggak sama agama-agama. Oh, semua mengajak kepada kebaikan. Kebaikan apa yang diajak oleh agama
agama yang ada ketika menyuruh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Tuhan punya anak. Ketika batu disembah, ketika pepohonan disembah, diagungkan. Kebaikan apa? Oh, kebaikan sesama manusia. Ingat, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ada hubungan sama pencipta kita. Ada hubungan dengan manusia. Dan Islam mengajarkan bagaimana kita dua-duanya baik. Sebagian orang hablum minannasnya baik, tapi buruk sama Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Bayyinah bagaimana Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang yang kafir, mau dari golongan siapapun, dari golongan ahlul kitab, dari golongan orang-orang musyrik, apa kata Allah? Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Lalu Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya makhluk. Semua dosa itu diampuni. Membunuh, mencuri, merampok, korupsi, menzalimin orang lain, itu masih ada harapan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Ada harapan untuk masuk surga. Kalau dia dalam kondisi mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kecuali innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni yang di bawah itu. Selain itu Allah masih memberikan ampunan. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ya'qub berpesan kepada anaknya, sesungguhnya Allah memilihkan agama bagi kalian. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Am kuntum syuhada. Lalu Allah katakan, ya, karena orang-orang Yahudi, mereka mengklaim bahwasanya merekalah yang benar. Orang-orang Nasrani juga seperti itu. Dahulu, ketika Nabi Musa diutus sama Allah Azza wa Jalla, syahadat mereka adalah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Sampai kepada Nabi Isa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Namun ternyata terjadi penyimpangan. Sehingga Nabi dijadikan Tuhan sama mereka. Di sini Nabi Ya'qub ketika hendak meninggal dunia, dia berkata kepada anak-anak. Apa yang dia katakan? Ma ta'buduna min ba'di. Dia tidak berbicara tentang wasiat harta, pekerjaan, usaha. Nabi Ya'qub termasuk yang punya banyak harta. Sebelum masa paceklik yang kemudian mereka pindah ke Mesir nantinya. Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Karena ada anak yang dalam kondisi baik di saat bapaknya hidup. Dia takut sama bapaknya. Dia khawatir dihukum sama bapaknya, atau selama ini dia hidup dari nafkah yang diberikan oleh bapaknya, usaha dari bapaknya, sehingga dia taat pada saat bapaknya hidup. Mati belum tentu. Maka di sini pesan Nabi Ya'qub kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku mati? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Kami akan menyembah Rabb, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Yaitu Ibrahim, Ismail disebutkan karena pamannya mereka. Wa Ishaq ilaha wahidah. Tuhan yang esa.
wa nahnu lahu muslimun. Dan kami akan selalu berserah diri hanya kepadanya. Ahibati fillah, wasiat dengan takwa, wasiat dengan tauhid, ini wasiat yang agung dan jangan diremehkan. Penduduk bumi sekarang dengan jumlah kira-kira 8 miliar. Berapa yang muslim? Kira-kira 1,7. 6,3 dalam kondisi melakukan kesyirikan. Dan mereka hidupnya nyaman. Kita lihat orang-orang yang tidak beriman, rizkinya luas. Itu yang kadang-kala membuat sebagian muslim jadi tertipu dengan kehidupan mereka. Ingin seperti mereka. Padahal dunia ini jamaah. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, masaqa minha kafiran syarbatama. Orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Tapi dunia nggak ada artinya. Maka Nabi Ibrahim berdoa ya. Bagaimana Nabi Ibrahim berwasiat, bagaimana beliau berdoa memohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan beliau berwasiat itu kepada anak-anaknya. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah hadis yang berkaitan dengan bab 96 ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan kepada moderator. Jazakillah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah. Hayakallah Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Sekali lagi Ustaz yang telah memberikan fawaid, tausiah, wasilah, ilmu, nasihat, penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan juga mungkin kami sampaikan syafahalah untuk Ananda Ustadz. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan sebelum masuk sesi kedua, sesi tanya jawab, kami seperti biasa mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari Media Sunnah yang telah terus serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini. Selain Guru Muska kita ada Hijrah TV, Al-Firqatun Najiyah TV, Sunnah Jalan Pasti TV, Usman TV. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan mungkin alhamdulillah sudah masuk ada beberapa pertanyaan Ustadz. Kita akan selesaikan mungkin kajian kita sampai 2.30 insyaallah. Mungkin yang pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Ukti Ut. Tafadholi Ukti Ut bisa mengambil dan bertanya kepada Ustaz Zuna. Jazakallah khair Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan dari salah seorang teman saya. Teman saya mempunyai ibu mertua yang sudah cukup sepuh, sudah menopause dan tidak berniat untuk menikah lagi Ustadz. Yang ditanyakan adalah bagaimana hukum dari seorang janda yang sudah menopause dan sudah sepuh ketika bersafar, karena beliau sering bersafar sendirian bersama teman-temannya yang cukup jauh jaraknya Ustadz. Demikian Ustadz, barakallahu fikum. Wa fiik wa barak. Nah, jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan perempuan yang sepuh, perlu dibedakan ya. Menopause dengan sepuh. Karena kalau bicara perempuan yang udah tidak lagi datang bulan, itu kadang-kala nggak sepuh. Ada yang umur 40 tahun udah nggak datang bulan. Ada yang 45 tahun udah nggak datang bulan. Ada yang sampai umur itu masih datang bulan. Jadi kondisi itu kondisi yang berbeda-beda dari satu orang dan lainnya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat An-Nur ya, ayat 60. Ini berkaitan dengan perempuan yang sepuh yang Allah sebutkan, wal qawaidu minan nisa'il lati. Mungkin bisa dibacakan ya, tolong teman-teman disiapkan, atau di surat An-Nur ayat 60.
Nah, karena ini penting, Ana ingin kita dapat memahami tentang ayat ini sambil nanti nunggu ayat itu dipersiapkan. Berkaitan dengan safar, sejatinya safar itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan itu nggak boleh safar kecuali ada mahramnya. Larangan ini, apakah larangan yang ada ilahnya? Umpamanya masalah keamanan buat mereka. Kalau kita lihat jumhur ulama berpendapat tetap perempuan nggak boleh safar tanpa mahram kecuali dalam kondisi darurat. Ada mungkin sebagian ulama yang berpendapat apabila kondisinya aman ya, karena larangan itu larangan yang beralasan. Kalau kondisinya aman, dia tidak akan ada yang mengganggu dia, tidak akan ada yang terfitnah dengan dia, mungkin boleh. Itu sebagian pendapat. Sehingga kalau kita lihat saat ini pemerintah Arab Saudi mungkin tidak lagi mewajibkan mahram ya untuk perempuan yang berumur di atas 45 tahun. Ya, coba udah siap? Mungkin silahkan dibaca. Nah, Ayat 60 ya Ustaz. ayat 60 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات Nah. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Iya. Jadi di sini yang dimaksud dengan ayat ini adalah perempuan yang tadi dia sudah nggak datang bulan, dia sudah nggak bisa punya anak lagi, kemudian dia sudah tidak ada yang ingin menikah dengan dia. Bukan dia yang mau nikah ya. Karena ada perbedaan. Iya, dia nggak kepingin menikah dan memang nggak ada yang tertarik sama dia gitu. Dia sudah tua. Maka di sini dia diperbolehkan untuk tidak pakai jilbab. Tapi dengan catatan nggak boleh pakai perhiasan. Nggak boleh bersolek dia. Dia nggak boleh bersolek sehingga yang awalnya orang tua tidak menarik. Kita lihat sekarang. Ada orang yang jelek jemaah. Ada orang yang jelek tapi ketika dia berias jadi cantik gitu. Ada orang yang sepuh ketika dia dirias jadi seperti muda. Maka dia tidak boleh berias mengenakan perhiasan-perhiasan dia. Tapi Allah sebutkan mereka lebih baik menjaga kehormatan dirinya, itu lebih baik buat mereka daripada mereka melepas jilbab mereka. Jadi tadi kalau dikatakan dia sudah sepuh, maka ana heran orang sepuh kok masih sering jalan ya. Tetap kalau bicara safar, pendapat yang lebih kuat dia nggak boleh safar kecuali dengan mahramnya, kecuali dalam kondisi darurat yang memang nggak ada mahram bagi dia. Dan safar itu sangat diperlukan bagi dia seperti dia hendak berobat dan yang lain sebagainya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khair, semoga dapat dipahami untuk bertanya khususnya. Selanjutnya Ukti Evi, tafadholi untuk membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallahu khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari jamaah Zoom dari saudari Evi Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Teman yang sedang menunggu mertuanya di ICU karena kena stroke. Ustadz, yang semoga dalam rahmat Allah Ta'ala, izin bertanya, apakah yang harus dilakukan selama kita mendampingi pasien mengenai sholat pasien? Apakah bisa dibantu dilakukan sebagai pendamping pasien dalam wudhu dan bacaan sholatnya agar pasien mendengar dan mengikuti? Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit di antara kita. Dan semoga yang bertanya juga keluarganya disembuhkan. Tapi berkaitan dengan kondisi orang yang sakit. Ada orang yang sakit yang masih bisa berkomunikasi. Dia masih ada akalnya bersama dia. Sehingga yang seperti ini kita diperintahkan untuk membantu bagaimana dia berwudu, mengingatkan dia dengan waktu sholat. Karena semuanya ingin kesembuhan dan semua ingin ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah didampingin tadi. Dia nggak bisa wudu sendiri. Maka diwuduin. Ingat dalam kondisi dia sadar ya. Bukan orang yang nggak sadar. Yang akalnya tidak bersama dia. Untuk mengingatkan sholat silahkan. Dibimbing sholatnya. Umpamanya sholatnya berjamaah ya. Dia menjadi imamnya umpamanya. Bagi yang menunggu itu. Dengan mengangkat suara dalam rangka mengingatkan orang ini. Karena boleh jadi dia kadangkala konsentrasi, kadangkala enggak. Jadi perlu dibantu. Itu enggak ada masalah. Dan itu demi kebaikan dia. Walaupun mungkin melelahkan bagi yang mendampingi. Tapi kalau sudah akalnya enggak bersama dia. Ya udah. Enggak nyambung ya. Ada orang yang diajak bicara enggak nyambung. Dia baca Al-Fatihah. Tahu-tahu dia kemana pikirannya. Tapi apabila dia masih sadar dan bisa berkomunikasi, atau dia nggak bisa berkomunikasi karena memang ada masalah di pita suara dia, namun dia masih sadar dan bisa merespon orang yang berbicara sama dia, maka silahkan dibimbing dan semoga itu jadi pahala buat yang menanti dan mudah-mudahan dengan sholat Allah memberikan kesembuhan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, mungkin selanjutnya Ukti Ras bisa meng-unmute dan bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Baik, jazakillah khair Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Umur Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim Global Muskat, tim SRB dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz. Kami terbiasa melakukan ritual pelepasan haji atau umrah jika ada keluarga yang berangkat haji atau umrah. Ritual tersebut antara lain selamatan malam sebelum keberangkatan dengan mengundang tetangga-tetangga, sanak saudara, isinya zikir, tahlil, salawat, kemudian sambutan dari yang mau berangkat safar dan doa-doa lainnya. Kemudian saat keluar rumah sebelum berangkat ke bandara, kami berkumpul dulu, berdiri di teras dengan depan rumah, lalu membaca zikir, salawat, dan doa-doa termasuk doa safar. Jika ada juga ada dikumandangkan azan. Ini sekitar 15 menitan baru jalan menuju bandara. Ustadz, apakah hal ini diperbolehkan? Atau sebetulnya adakah ritual tertentu yang diajarkan Rasulullah jika ingin bepergian haji atau umrah? Jazakallah khair, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau kita lihat beragama ini, hendaklah kita mencontoh dan mengikuti. Bagaimana Rasul SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Bagaimana para sahabat mempraktekkan ketika mereka hendak berangkat haji umpamanya. Ada yang berkaitan dengan budaya dan tradisi. Ada yang berkaitan dengan ibadah. Jadi apabila seorang hendak safar, hendak haji, kemudian dia undang keluarganya, diajak makan mereka, ya, kemudian mereka pamitan, lalu mereka berangkat, nggak ada masalah. Maka bahkan Imam Nawawi ya, dalam kitab Al-Majmu' beliau menyebutkan yustahabun naqi'ah, dianjurkan. Apa? Bikin makanan ketika ada musafir yang datang, undang orang-orang ya untuk makan, itu nggak apa-apa, bahkan dianjurkan.
Tapi kalau sudah ditambahi acara ini itu, ini yang perlu contoh dari Nabi SAW. Ketika mereka mencontohkan hal itu, ya kita ikuti. Jadi kalau yang dianjurkan itu adalah silahkan bikin makanan, ngundang orang-orang, makan khususnya keluarga, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah tadi ada ritual baca ini, bahkan azan tadi disampaikan, maka wallahu alam ana lihat itu sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita mengucapkan doa buat mereka, nanti itu akan dibahas ya di bab bagaimana kita memberikan wasiat kepada orang yang safar ini, yang berangkat haji, menguatkan hatinya agar dia senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia juga memberikan wasiat kepada keluarganya, maka itu amalan yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin masih bisa berapa pertanyaan Ustaz? Masya Allah, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin masih bisa 5 Ustaz. Tafadhali. Lihat waktunya. Iya. Iya Ustaz. Ini Anda coba merangkum pertanyaan agak mirip-mirip. Pertama mungkin dari jamaah asal Oman. Beberapa kali dapat berita kematian orang-orang yang rajin olahraga, bahkan sedang jogging atau bersepeda pagi, tiba-tiba pinggir jalan istirahat dan meninggal. Ditemukan sapam atau arah lain yang sudah tidak bernyawa. Apakah sebaiknya setiap kegiatan kita selalu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu? Sehingga kalimat terakhir kita sakaratul maut adalah kalimat itu. Bagaimana dengan zikir yang lain atau salawat? Mungkin menyambung pertanyaan yang ini Ustadz mengenai kematian mendadak. Apakah ini pertanda telah dekat hari kiamat? Demikian pertanyaan dari Ummu Afif dan juga jamaah dari Ustadz Oman. Barakallahu fiik. Naam. Berkaitan dengan mautul fujah. Pernah ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang mati mendadak itu. Maka mati itu adalah istirahat buat orang yang beriman. Tapi jadi hukuman buat orang-orang yang tidak beriman. Artinya ketika dia orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal, orang yang ahli ibadah, kemudian dia mati mendadak tanpa sakit, tanpa merepotkan keluarga. Masya Allah, itu jadi istirahat buat dia. Dia nggak nunggu lama-lama untuk mati. Tapi kalau ternyata dia orang yang tidak punya persiapan ya, amalannya sedikit, berdosa banyak. Kalau dia sakit kan masih memungkinkan dia untuk bertobat. Tapi kalau tahu-tahu naik motor, tabrakan, mati, sedangkan dia belum punya persiapan untuk itu, maka ini menjadi sebuah penderitaan buat dia kelak pada hari kiamat dan ketika di alam kubur sana. Dan di antara tanda-tanda kiamat memang banyaknya mati mendadak. Dan sepertinya sekarang itu sudah banyak terjadi. Apa yang harus dilakukan? Hendaklah orang itu melakukan kegiatan mereka dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu harus ada niatnya. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika dia berolahraga, ketika dia keluar dari rumahnya, zikir senantiasa dia baca. Zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir dalam perjalanan. Kemudian tadi niat yang baik. Kenapa mau melakukan itu? Sampai orang yang bekerja pun. Tidak sedikit orang yang berangkat kerja tapi tidak pernah balik lagi ke rumahnya. Maka hendaklah semua niat yang baik. Dan Allah mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kalau selesai sholat itu kalian bertebarlah di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadli. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cari kesehatan, mau dengan berolahraga, ada yang cari rizki, mencari harta. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Hendaklah kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan setiap keluar rumah, setiap melakukan kegiatan, lisannya basah dengan zikrullah, semoga ketika dia meninggal dunia dalam kondisi berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukti Ut langsung lanjutkan pertanyaan dari jamaah Zoom. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika seorang anak ingin memberangkatkan umroh ibunya tanpa ayahnya karena dana yang terbatas. Namun dalam segi ibadah keseharian, si ibu ini masih bolong-bolong sholatnya, begitu pula dengan ayahnya yang jarang beribadah. Astagfirullah, sulit sekali menasehati untuk tidak meninggalkan sholat. Bagaimana solusinya? Apakah tetap memberi kesempatan ibunya untuk umroh atau untuk si anak saja? Jazakumullah khair, semoga Ustadz sekeluarga selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah, Mungkin barakallahu Ustadz fiik. pertanyaan. Iya, ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang awal tadi ya, yang berkaitan dengan safar tanpa mahram. Maka ya kalau bisa ditunggu aja, dananya dikumpulin agar bisa memberangkatkan ibu sama bapak. Ana beberapa kali ketika masih di Madinah berjumpa dengan orang yang berangkat haji dalam kondisi mereka itu sholatnya masih nggak benar. Bolong-bolong sholatnya. Bahkan mereka cerita, Ana ini baru belajar sholat ketika haji. Jadi boleh jadi berangkat umrah atau berangkat haji itu menjadi pintu hidayah buat mereka. Ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ketika dengan terpaksa dia harus sholat 5 waktu di masjid. Bertemu dengan kawan-kawan sekamar yang mereka senantiasa berangkat ke masjid sebelum adzan dikumandangkan. Semoga itu menjadi penggerak mereka untuk menjadi lebih baik. Maka nasihat Ana, kau kumpulkan duit itu dan kau niatkan untuk memberangkat ayah dan bundamu. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Pulang dari umroh, mereka menjadi orang yang menjaga sholatnya, dikuatkan hatinya, dan tolong ketika mau berangkatkan umroh, berangkatkan dengan travel, dengan biro perjalanan ini yang peduli dengan ibadah jamaah. Karena ada banyak biro travel itu yang hanya pokoknya berangkat sudah. Pokoknya di sana mau ibadah, mau apa, sudah terserah mereka. Tapi perlu ada bimbingan rohani. Perlu ada ustadz yang mendampingi, yang senantiasa memberikan nasihat ya. Sehingga dengan cara itu mereka bukan hanya melakukan ritual ibadah umroh, tapi mereka juga perjalanan hati mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Tafadhali Ukti Evi bisa melanjutkan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallah khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari jamaah Zoom dari Ukti Zera. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga. Izin bertanya, saya seorang istri. Kita harus mendahulukan mertua atau orang tua jika ada kebutuhan keduanya bersamaan. Karena istri harus izin suami. Ternyata misal suami meminta kita urus mertua dulu sehingga kita nggak bisa membantu orang tua. Hukumnya bagaimana Ustadz? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Anak ini wajib berbakti kepada orang tuanya. Baik yang sudah menikah atau belum menikah. Hanya saja ketika dia menikah, maka surga dan nerakanya adalah suaminya. Sehingga dia harus taat dan patuh sama suami. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahu a'lam bishawab, ketika ada kebutuhan yang bersamaan, kemudian suamimu memintamu untuk membantu orang tua dia, maka rasa mungkin engkau mengutamakan suamimu. Jadi bukan mengutamakan mertua sebenarnya. Jadi bahasanya itu mengutamakan suami. Apabila engkau bisa menggabungkan dua-duanya, alhamdulillah. Dan insya Allah seorang istri yang berusaha untuk berbakti sama suaminya, mengagungkan suaminya, memuliakan suaminya, suami akan berbalik mengagungkan istrinya dan akan mengagungkan keluarganya istri. Jadi wallahu a'lam bishawab, anti lebih mengutamakan suami. Jadi bahasanya bukan mengutamakan mertua tapi mengutamakan suami dalam rangka mungkin membantu suami berbakti sama orang tuanya. Tapi tetap anti berbakti sama ibu dengan cara berdoa buat ibunya atau mengirimkan sesuatu buat ibunya, telepon ibunya, minta maaf sama ibunya. Jadi tetap berkabar dengan orang tua ketika engkau tidak
mampu untuk hadir umpamanya di tempat orang tua karena dia ada keterikatan dengan suami, dan semoga orang tuamu bisa memahami hal itu. Komunikasi yang baik mohon dijalin ya, sehingga jangan sampai orang tua berpandangan anakku durhaka sekarang. Enggak sebenarnya. Karena seorang wanita ketika dinikahkan, ya surga dan neraka dia adalah suaminya. Sehingga kalau ada dua perintah, dua kebutuhan yang berbarengan, maka suaminya yang lebih diutamakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Tafadhali Uktires bisa mengunmute dan bertanya kepada Ustaz Zuna dari Jamaah Zoom. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai safar, Ustaz. Saya coba gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang dikatakan safar itu seperti apa, Ustaz? Apakah ketika kita pergi keluar rumah untuk menghabiskan waktu setengah hari atau seharian, walau jarak tempuh tidak sampai keluar kota, tapi harus mendapat izin dari suami? Apakah seperti itu sudah dikatakan safar dan harus didampingi mahram? Urusannya seperti berobat, mengantar orang tua, urusan belanja dan sebagainya. Kemudian juga pertanyaannya, apakah hukumnya ada jika perempuan yang selalu safar karena terpaksa bekerja? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan safar yang diharuskan ada mahram yang mendampingi adalah safar yang di dalamnya seorang dikasih rukhsah untuk mengqashar sholatnya dan berbuka ketika dia dalam kondisi puasa. Jadi apabila perjalananmu itu engkau diperbolehkan untuk berbuka puasa, engkau diperkenankan untuk qashar, maka itulah yang seharusnya ada mahramnya ketika itu. Terus berapa jaraknya? Kalau bicara jarak memang mungkin 81 km menurut pendapat banyak ulama ya. Ada juga pendapat yang kedua, apabila safar itu dianggap safar oleh masyarakat dan budaya setempat, maka hukumnya hukum safar. Seperti orang yang keluar kota dalam jarak tertentu, walaupun mungkin jaraknya nggak sampai 81 kilo, mungkin cuma 45 kilo umpamanya. Tapi masyarakat beranggapan itu sudah safar dia. Maka di situ tetap harus adanya mahram. Adapun ketika seorang keluar rumah, kemudian dia berputar-putar ke rumahnya fulan, ke rumah sampai setengah hari, maka tidak dikatakan safar apabila tetap di dalam kota dia, di tempat dia. Apakah wajib izin sama suami? Kalau izin sama suami itu ya keluar rumah, pamit sama suami. Bukan hanya safar ya. Perempuan ketika keluar rumah, hendaklah dia meminta izin sama suaminya. Itu kalau berkaitan dengan memohon izin kepada suami. Jadi intinya kalau bicara safar ini adalah perjalanan yang diperkenankan bagi seorang untuk mengqashar sholatnya dan berbuka atau membatalkan puasanya. Ya mungkin itu yang berkaitan dengan safar, dan hendaklah bagi para wanita khususnya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau keluar rumah jangan bertabarruj. Jangan berhias seperti hiasannya orang-orang jahiliyah. Artinya hukum asalnya wanita hendaklah di rumah. Kalau dia harus keluar rumah, hendaklah keluar karena kebutuhan. Kebutuhannya selesai, hendaklah segera pulang ke rumahnya. Karena kemuliaan wanita adalah dengan tinggal di rumah. Wanita sejatinya dipersiapkan untuk mendidik generasi masa depan. Makanya apabila ada sebuah ungkapan yang mengatakan para lelaki mereka menciptakan sejarah, mereka bikin sejarah. Terus perempuan ngapain? Perempuan itu adalah melahirkan laki-laki yang membuat sejarah. Tapi kalau perempuannya sibuk ingin membuat sejarah juga, umpamanya keluar rumah sibuk dengan karir mereka, siapa kemudian yang mempersiapkan generasi masa depan yang membuat sejarah? Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi. Semoga Allah memperkenankan kita untuk berjumpa kembali, untuk belajar dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair.